Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Seperti biasa di malam Selasa ini saya mau sharing tentang review dari buku The Power of Habit. Ya kan, di sini saya mau mengulas di bab kedua tentang bagaimana menciptakan kebiasaan. Ternyata memang tidak cukup dengan mengidentifikasi tanda-tanda membuat rutinitas memberikan ganjaran yang memang membentuk sebuah kebiasaan. Namun dalam prosesnya ganjaran ini membentuk sebuah kebiasaan yang memang proses pentingnya itu mengidam atau memang dalam membentuk kebiasaan itu sendiri. Jadi ada beberapa peneliti menemukan bahwa proses ini adalah aturan yang dibuat seseorang eksekutif yang memang handal dan bernama Claude Hopkins, seseorang yang berada di balik kesuksesan Pepsodent, ya kan, yang dimana kita semua tahu bahwa Pepsodent ini adalah budaya menggosok gigi seluruh dunia, dan kita pun tahu semua tentang Pepsodent. Disebutkan memang bahwa dalam perasaan mengidam atau menyebabkan tanda dan ganjaran bekerja, dan mengidam itulah yang menggerakkan lingkaran kebiasaan. Jadi dimana karena itu kebiasaan itu akan menjadi suatu lingkaran yang menjadikan kebiasaan itu. Jadi bagaimana sih strategis yang memang Hopkins untuk mempopulerkan Pepsodent dan budaya menggosok gigi terdiri dari dua aturan. Jadi yang kita tahu ya dari zaman dulu itu adalah ketika kita mengenal Pepsodent ya dalam bentuk apapun itu ya, yang kita tahu adalah Pepsodentnya sama dengan Aqua, atau memang kita sama dengan ketika beli mie ya pasti bilangnya Indomie kan, seperti itu. Di sini ada dua aturan, yaitu yang pertama adalah temukan tanda sederhana dan gamblang. Bagaimana akan mendorong seseorang melakukan perilaku dalam hal ini? Hopkins ini memilih tanda, yaitu berupa pilek, maksudnya berupa plek. Berupa plek yang memang disebut sebagai lapisan lengket yang ada pada gigi. Ya kan? Jadi setiap merasakan ada plak, ya kan, ada plak yang memang itu terdorong untuk menyikat gigi, seperti itu. Dan definisi kedua adalah ganjaran yang jelas. Ganjarannya apa? Digambarkan oleh Pepsodent ini, ketika menggosok gigi itu membuat gigi kita indah, tentu bisa menjadi lebih percaya diri. Jadi ada gambaran atau dengan budaya menggosok gigi itu akan menjadikan atau mendapatkan imbalan apa? Pertama, giginya bersih dari plak, terus ganjaran giginya bersih, putih, ya kan, seperti itu. Banyak pesaing Pepsodent mencari tahu apa sih sebetulnya rahasia yang menyebabkan Pepsodent itu begitu populer, ya kan, begitu populer, dan tanda plak yang memang Hopkins banggakan dan ganjarannya itu apa dengan kelebihan-kelebihan itu sendiri, seperti itu. Sebenarnya sudah digunakan oleh merek pasta gigi lain, namun mereka tidak sesukses dengan Pepsodent, seperti itu. Jadi ketika memang tidak disadari oleh Hopkins ini adalah yaitu mengidam. Dan Pepsodent ini menciptakan rasa mengidam, seperti itu. Bukan Mas Idam ya. Setelah mewawancarai banyak pelanggan Pepsodent, yang memang para peneliti menyimpulkan bahwa yang menggerakkan mereka untuk menggunakan Pepsodent, seperti itu. Dan sensasi yang semriwing, ya kan, mereka mengatakan bahwa jangan lupa menggosok gigi dengan Pepsodent. Maka mereka kehilangan untuk sensasi sejuk di mulut itu dengan jika tidak merasakan sensasi yang mereka merasakan gigi belum bersih, seperti itu. Jadi kalau belum gosok gigi pakai Pepsodent, rasanya belum gosok gigi dan belum semriwing, seperti itu. Proses mengidam inilah yang membuat
peneliti dilakukan oleh neuroscience bernama Wolfram Schultz. Ia melakukan penelitian pada monyet dan menganalisa otak monyet. Yang di depan monyet itu diletakkan sebuah layar yang terdiri dari berbagai tanda yang memang kemudian itu ditarik sebagai suatu kebiasaan. Jadi di dalam cerita ini adalah si monyet diajarkan untuk menarik tuas. Ketika muncul tanda di layar, dia itu akan menarik tuas, maka akan keluar jus blackberry. Kesukaannya begitu terus sehingga monyet membuat kebiasaan yang memang respon si monyet ini adalah tinggi saat diberikan. Namun kelamaan respon monyet berubah seiring berlangsungnya percobaan, di mana kebiasaan itu semakin kuat, ya kan, untuk merespon beberapa benda yang lainnya, ya kan, beberapa informasi yang lainnya. Disinilah kita muncul pola baru dari mana perasaan mengidam itu. Kebiasaan itu menciptakan atau mengidam neurologis saat kita menegosiasi, mengasosiasikan tanda dengan ganjaran yang memang mengidam bawah sadar muncul di otak kita melalui memutar lingkaran kebiasaan. Begitu pula kita melewati yang di seberanginya pada toko roti. Muncul tanda yaitu pasti mendengar aroma roti seperti itu. Kebiasaan ini terbentuk dengan menyatukan satu tanda, satu rutinitas, dan satu ganjaran yang akan menumbuhkan perasaan mengidam dan mendorong lingkaran kebiasaan. Misalnya pada orang yang merokok, yaitu melihat sekotak rokok itu otaknya langsung mengantisipasi, ya kan, kenikmatan nikotin ini yang memang merokok itu sudah cukup membuat otak yang ingin diwujudkan untuk menikmati nikotin tersebut, dan sampai memang bertumbuh seperti itu. Tapi perasaan mengidam ini tidak sepenuhnya menguasai diri kita. Mekanisme ini bisa membuat atau mengakibatkan godaan-godaan itu dan mengalahkan suatu kebiasaan yang memang kita harus mengenali perasaan mengidam ini yang memang mendorong perilaku diri kita seperti itu. Dikatakan bahwa tanda dan ganjaran ini memang saja tidak cukup untuk menyebabkan kebiasaan baru bertahan, namun harus disertai dengan perasaan mengidam, perasaan yang memang menjadi otomatis kita harus lakukan seperti itu. Jadi sangat penting untuk memilih tanda dan ganjaran yang membentuk kebiasaan seperti itu. Dan di sini juga bagaimana menciptakan rutinitas atau kebiasaan baru, ya kan, bagaimana kita melakukan hal-hal untuk bisa merubah kebiasaan yang bagus, ya kan. Ketika kita memang di sini juga buku ini ada beberapa contoh tanda ganjaran dalam beberapa kasus. Yang pertama adalah kebiasaan berolahraga. Jadi bagaimana menciptakan kebiasaan berolahraga itu dengan cara menaruh sepatu di samping tempat tidur kita. Dengan kita menaruh sepatu di samping tempat tidur kita itu, kita dengan secara tidak sadar akan melakukan rutinitas baru tersebut karena melihat ada suatu di sebelah kita seperti itu. Jadi begitu kita bangun langsung kita melakukan olahraga, sehingga untuk bisa olahraga itu ganjarannya apa? Pasti kan kita ganjaran itu pengen timbul perasaan makan, ya kan, lapar karena udah olahraga kan seperti itu. Jadi rutinitas barunya itu adalah lari pagi, dan mengidamnya itu kenikmatan endorfin yang memang membuat bahagia dan segar saat kita berolahraga. Yang kedua adalah bagaimana menghentikan kebiasaan menggigit kuku, ya kan. Nah, dari menggigit kuku ini adalah dengan cara kita pastikan yang sering terjadi adalah tandanya itu gatal atau memang merasa bosan nonton TV atau apapun karena kita udah kebiasaan menggigit tangan. Tapi
kita harus mendapatkan ganjarannya apa? Dengan rutinitasnya itu diganti. Dengan cara apa? Kita menyembunyikan tangan kita dengan menyibukkan tangan kita dengan menulis atau apapun itu, sehingga ganjarannya apa yang akan lebih senang seperti itu. Jadi terus yang ketiga adalah kebiasaan berhenti merokok, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa banyak orang yang kesulitan untuk berhenti rokok karena selalu ngebayangin berapa kenikmatan nikotin itu yang memang tidak bisa tertahan lagi, dan pasti tandanya stres, ya kan, stres atau ketika melihat aduh rasanya gelisah seperti itu. Tapi apa ganjarannya? Perasaannya rileks, sebetulnya merupakan masalah. Rutinitasnya baru apa? Dengan cara berolahraga, yaitu push up, ya kan, atau mengunyah permen karet. Mengidam yaitu ngebayangin bahwa kenikmatan nikotin seperti itu. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali banyak penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.